Jadi beberapa minggu yang lalu gue upload video mengenai laptop ini, MacBook Air M1, dan ada yang komen kalau gue ngomongnya kayak kumur-kumur sebetulnya katanya. Tapi memang nggak salah karena sebetulnya waktu itu gue pakai ini alatnya nih, namanya teleprompter kalau misalkan lu pada tahu ya. Jadi ini ntar bakalan keluar teks di sini dan gue bisa bacain apa yang keluar di sini. Tapi ini menyebabkan gua jadinya ngomongnya kayak kumur-kumur karena terlalu terpaku sama teks yang ada di kaca ini. That's why video kali ini gua nggak akan kasih, gua nggak akan pakai teleprompter ini. Gua akan ngomong poin per poin yang udah gue buat aja dan kalimatnya sesuai dengan apa yang ada di kepala gue atau di otak gue ini. Jadi video kali ini gue akan bahas satu handphone yang lumayan fenomenal, yaitu adalah Poco F3. Ini mata gue kemana sih? Sekilas sejarah dulu, gue adalah seorang iPhone user yang tadinya pakai iPhone XR dan gue mutusin buat pindah ke Android. Sebetulnya itu keputusan yang berat karena akan ribet seperti pindahin WhatsApp-nya atau pindahin beberapa aplikasi yang sebetulnya nggak bisa pindah dari iOS ke Android. Tapi gue mutusin hal itu buat terjadi, yaitu gue pindah ke Android dan gue melakukan hal-hal yang ribet itu, memindahkan semua data-data yang ada karena satu hal itu adalah dari segi kamera yang menurut gue itu mengubah persepsi tentang Android yang tadinya gue pikir Android tuh kayaknya kameranya tuh jelek deh, tapi ternyata kameranya lebih bagus daripada iPhone XR gue, terutama dalam bidang video karena gue sebetulnya kerjanya adalah seorang videographer dan gue akan bahas lagi kameranya lebih dalam di videonya nanti. Tapi yang pertama-tama gue akan bahas dari desainnya terlebih dahulu. Agak aus desainnya terlebih dahulu karena menurut gue bahasa desain dari Poco ini lumayan beda dari penerus sebelumnya. Poco F1 dan Poco F2 itu gambaran desainnya itu beda banget. Yang pertama itu pakai material plastik, yang kedua itu posisi kameranya di tengah, dan sekarang ini posisi kameranya itu bisa dibilang lebih mirip ke Xiaomi Mi 10T atau Xiaomi Mi 11 kali ya, atau mungkin Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10. Dan gua keringetan sekarang, maaf karena panas. Ada lighting juga. Tapi ya ini bisa dibilang jauh dari namanya kata jelek. Gue masih puas sama handphone ini karena handphone ini juga enak digenggam, juga enak dipandang. Tapi mungkin terlalu panjang aja sih, jarak dari atas ke bawahnya tuh bisa dibilang lumayan panjang dan lumayan jauh. Kalau misalkan lu lagi di motor ya, lu lagi keluarin handphonenya dan lu mau ngetik gitu, itu agak PR ya. Atau lu mau buka unlock screen-nya aja itu lumayan agak PR sih. Walaupun sebetulnya penempatan tombolnya ini lumayan enak sebetulnya, tapi gue sebagai iPhone user tadinya belum terbiasa sama penempatan tombol itu. Kenapa? Karena tadinya tuh kalau misalkan kita pakai iPhone, tombol volumenya itu di sebelah kiri. Karena gue pakai XR ya, tombol volume sebelah kiri, tombol power sebelah kanan. Dan untuk unlock itu kita pakai Face ID. Sedangkan di handphone ini, Poco F3 ini, tombol powernya di sebelah kanan, tombol volumenya juga di sebelah kanan, dan fingerprintnya juga ada di tombol power. Sebetulnya pas-pas aja sih kalau misalnya kita pegang handphonenya kayak gini. Nih kelihatan gak sih? Kelihatan kan ya? Lalu kita mau unlock, nah itu bisa langsung kebuka. Tapi permasalahannya adalah kadang-kadang kita tuh suka nggak sengaja kepencet atau kecolek tombol powernya ini dengan beberapa jari kita yang tidak kita daftarin ke pengaturan dari handphone ini. Tapi menurut gua ini hanya masalah kebiasaan aja sih. Mungkin kalau misalkan kita akan pakai terus-menerus, masalah itu akan teratasi dengan sendirinya. Sebetulnya sayang sih kenapa Poco F3 ini nggak menempatkan sidik-jarinya itu di layar. Walaupun sebetulnya di power itu lebih cepat sih sensornya. Nih kayak gua unlock segini aja nih, langsung ke unlock. Mungkin kalau misalkan di layar itu lebih lama. Padahal kalau misalkan kita lihat brand tetangga kayak Samsung Note 20, layarnya juga sama-sama AMOLED dan 120 Hz, tapi masih bisa menempatkan sidik jari di layarnya. Dan lu nggak salah denger tadi, handphone ini layarnya udah AMOLED dan juga 120 Hz. 120 Hz itu beda banget rasanya kalau misalkan lu tadinya adalah user iPhone yang masih 60 Hz. Sedih kayaknya.
Karena nih gue kasih lu perbandingan video antara iPhone 11 Pro Max sama handphone ini. Kalau misalkan kita lagi swipe tuh kelihatan beda banget. Tapi mungkin kalau di kamera kayak biasa kayak gini, lo nggak akan lihat ya. Tapi kalau misalkan lu ngelihatnya gua slow mo, lo akan berasa perbedaannya dengan iPhone atau beberapa handphone yang belum 120 Hz. Tapi handphone ini 120 Hz nggak akan berasa kalau misalkan tidak ditunggangi dengan prosesor yang juga mumpuni. Seperti misalnya 870. Anjay, bridgingnya ya, mantep ya. Ya, karena handphone ini sudah dibekali prosesor tercepat kedua versi Snapdragon, yaitu adalah Snapdragon 870. Karena sekarang yang nomor 1 itu 888. Dan handphone ini pakai Snapdragon 870 yang udah bisa dibilang nggak ada masalah lagi kalau lu mau pakai buat main game. Layar 120 Hz 870 lu bisa pakai buat main PUBG di smooth extreme pengaturan 90 Hz. Apalagi kalau misalkan lu main ML, mungkin ML itu udah dilibas banget sama handphone ini. Ini udah nggak ada masalah banget karena ML itu gamenya enteng banget, lu bisa main dengan high frame rate di sini nggak ada masalah, lu naikin ke rata kanan juga nggak ada masalah, dan bahkan lu main Genshin Impact pun nggak ada masalah di handphone ini, lu rata kanan pun nggak ada masalah. Tapi gue nggak tahu ya, karena gue juga download Genshin Impact di handphone ini cuma buat ngetes doang, karena gue juga bukan player Genshin Impact. Mungkin kalau misalkan rame siapa tahu dia jadi lebih nge-lag, karena gue juga sebetulnya bukan mau main game yang berat, gue mau main game enteng aja, paling cuma Mobile Legends doang atau game-game yang seru-seruan aja buat sama temen-temen gitu. Kalau misalnya gua pakai HP ini biasanya itu lebih ke arah untuk ngedit di Lightroom, karena ngedit di Lightroom di handphone ini udah nggak ada masalah untuk ngerendernya. Karena pengalaman gua ketika gua pakai handphone Android dan gua pakai Lightroom di sini, ketika gua mencoba untuk ekspor fotonya, kadang-kadang suka nge-stuck, jadi nggak jalan gitu fotonya, renderannya. Jadi ujung-ujungnya gua harus restart lagi, render ulang lagi, dan itu memakan waktu lagi. Dan ini tidak terjadi di handphone ini, luar biasa. Jadi lu tinggal taruh aja file gambar lu ke HP, lu edit di Lightroom, lu tinggal ekspor. Atau mungkin lu mau jepret-jepret ala-ala pakai handphone ini pun bisa, karena kameranya menurut gue juga udah bagus banget. Kameranya bisa dibilang mengubah stereotyping gue tentang Android. Tadinya tuh sempat berubah karena Huawei Mate 20. Karena Huawei Mate 20 yang Pro waktu itu gue pakai itu gambarnya itu lebih bagus daripada iPhone, tapi dalam segi foto. Kalau misalkan kita pakai buat video, mohon maaf, hasilnya juga tetap burik, nggak bisa nyaingin iPhone yang bisa dibilang hasilnya tuh bagus banget untuk videonya. Nah, handphone ini mengubah persepsi gue tentang hal itu. Kenapa? Karena handphone ini udah mempunyai mode Pro ketika kita mau pakai mode yang lebih advance lagi. Jadi kita bisa atur shutter speed-nya, f-nya, white balance-nya, ISO-nya. Lalu bahkan untuk yang lebih advance lagi kita bisa pakai dalam mode video itu ada lock. Buat teman-teman yang nggak tahu lock itu apa, lock adalah intinya dia memberikan warna yang lebih flat sehingga kita punya kebebasan untuk ngewarnain hasil dari video tersebut. Atau kalau misalkan lu mau lihat agak sinematik gimana gitu, lu bisa tambahin sendiri. Default dari kamera ini lu bisa tambahin langsung bar di atas bawahnya biar terlihat 2:35:1. Gue lupa banding berapa, tapi yang jelas akan terlihat lebih sinematik katanya sih. Tapi at least itu berguna buat gue nggak tahu buat lo semua ya, tapi ini berguna banget buat gue yang pakai ini sebagai handphone kerjaan. Kalau misalkan mau bikin time lapse, gue mau bikin hyperlapse, ada juga modenya di sini, dan juga dibekali dengan 3 buah lensa yang ada di sini. 3 buah lensa tersebut adalah makro, juga wide dan ultra wide, dan itu udah cukup memumpuni gua untuk kerjaan buat ambil insert doang kalau misalkan gua nggak bisa bawa kamera ke tempat tersebut. Resolusinya juga udah support 4K 30 fps kalau nggak salah untuk yang pro modenya, dan juga untuk full HD-nya itu udah support sampai 60 fps. Jadi mungkin untuk lo yang mau nge-vlog pakai handphone ini tuh bisa banget, atau mungkin lo yang mau bikin slow mo gitu dengan timeline 24 fps, lo bisa banget pakai handphone ini sebagai alat yang bisa membantu lo membuat sesuatu yang slow mo tadi yang gue bilang itulah ya. Dari tadi ngomong lupa di take out itu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Ya, kita balik lagi ke handphonenya. Desainnya oke, performanya mantep, kameranya bagus. Sekarang tinggal kita bahas satu aspek yang sebetulnya lumayan krusial yang mentenagai handphone sebagus ini, handphone seharga 5 jutaan, yaitu adalah baterai. Sayang banget handphone ini cuma ditenagai dengan baterai 4250 mAh yang kayaknya kalau misalkan dinaikin goceng, ica kali. Cuman ya udahlah ya, karena handphonenya lumayan tipis, jadi ya udah cuma 4250. Dan gak apa-apa juga karena kita dikasih charger yang
lumayan cepet, bukan lumayan cepet lagi, cepet banget, yaitu fast charging 33 watt. Karena sejarah gue pakai iPhone itu cuma 18 watt dan lumayan lama ngecasnya. Diklaim di website sih ini bisa ngecharge dari 0 sampai 100% itu 52 menit. Tapi setelah gue coba, gue ngecharge selama 50 menit itu cuma dapet nggak nyampe 100% pokoknya. Tapi yang jelas untuk nyampe 100% perlu sejam lebih dikit lah, tapi ya masih bisa ditoleransi lah, karena kalau misalkan kita bandingin sama iPhone itu jauh banget kecepatan ngecharge-nya. Kesimpulannya untuk HP seharga 5 juta something ini itu udah worth banget buat lu beli. Lu bisa pakai ini untuk main game, lu bisa pakai ini untuk foto, video yang tipis-tipis. Lu bisa juga pakai ini untuk entertain seperti nonton, atau kalau gua dalam hal gua mungkin ngedrone ya, karena drone tuh perlu layar yang lumayan bagus, dan layar ini udah AMOLED 120 Hz ya, kurang bagus apa lagi dengan harga segini kan. Jadi menurut gua ini udah worth banget. Tapi kalau misalkan budget lo nyampe 5 juta, mungkin sekitar 3 jutaan something, mungkin lu bisa ambil X3 Pro, atau misalkan lu punya budget di bawah lagi lu bisa ambil X3, atau kalau misalkan lu punya budget di atas itu lu bisa ambil Samsung S21 Plus atau iPhone 12 Pro Max. Intinya semuanya balik lagi ke kebutuhan yang lu perlu. Gue Manuel dan sampai jumpa di video berikutnya. Males katanya, lu lagi review handphone ya? Lu mau coba Marsen di sini? Apa? Marsen di sini? Gitu. Halo semuanya, Marsen di sini dan ini adalah Poco F3. Marsen di sini, ini lu apa ininya? Apa? Ininya. Nggak ada. Bahasa lagi di sini gimana? Iya, keringetan. Ganti baju dah. Ya udahlah, udah terlanjur. Udah syuting, gua udah beres. Udah selesai. Udah. Apa-apaan ini?